Pikiran negatif selalu muncul. Gimana caranya supaya kita bisa cepat switching lagi ke pikiran yang positif sebelum berlarut-larut menyebabkan overthinking, menyebabkan khawatir, anxiety. Gimana caranya supaya kita bisa stop pikiran negatif dan kita ganti? Ada caranya. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Atma, namaste. Saya Ivani Chandra. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita bahas tentang bagaimana sih caranya menghentikan pikiran negatif. Mungkin saja kita sering mengalami pikiran negatif dan itu nggak bisa disalahkan karena berbagai macam kondisi. Ketika masalah muncul, membuat kita biasanya melakukan apa yang namanya self-defense. Jadi dengan self-defense akhirnya kita berpikiran yang negatif atau overthinking. Misalnya saja ketika kita memikirkan bahwa kita akan menjalankan ujian besok. Lalu ada pikiran yang memikirkan bahwa gimana kalau besok ujian kita gagal. Sebetulnya pikiran itu tidak salah karena pikiran itu mempersiapkan kita untuk defend atau untuk bertahan atau menyiapkan solusi ketika kita gagal. Tetapi yang ada adalah ketika pikiran yang tadinya memang mau defend ini, mau menyiapkan solusi, akhirnya terlalu berlebihan, ini yang menyebabkan kita jadinya malah overthinking, berlebihan dan tidak perlu. Ketika pikiran negatif itu datang atau pikiran overthinking itu datang, yang tadi kalau kita misalkan contohkan, misalnya kita besok mau ujian, lalu kita memikirkan gimana kalau kita terlambat, gimana kalau kita nggak lolos ujian, gimana kalau soal-soalnya ternyata tidak ada satupun yang kita pahami, padahal kita sudah belajar mati-matian, bagaimana kalau ternyata besok ini dan itu. Seringkali pikiran ini muncul dan ini adalah salah satu caranya. Yang pertama adalah ketika pikiran negatif muncul, langsung kita bilang kepada pikiran kita sendiri, yaitu cancel atau stop atau uncreate atau delete. Jadi teman-teman boleh pilih yang mana yang enak bahasanya bagi teman-teman. Jadi kalau saya sering sebutnya adalah ketika pikiran itu muncul, baru beberapa kata-kata ya, gimana kalau besok gagal, gimana kalau ini, langsung saya cancel gitu ya. Jangan kita biarkan pikiran ini berkembang, jangan kita biarkan bahwa pikiran ini jadi berseri-seri, sebab semakin berseri-seri itu akan semakin tertanam di pikiran bawah sadar kita dan itu sangat jelek dampaknya, sangat buruk dampaknya, bahkan itu bisa menyebabkan pikiran negatif itu yang malah kejadian. Yang kedua, setelah melakukan cancel, tahap lanjutannya adalah kita mengganti, memvisualisasikan apa yang tadi sudah kita cancel dengan visualisasi yang baru. Daripada sibuk memikirkan bahwa besok gagal ujian, besok soalnya berbeda, kenapa kita tidak visualisasikan besok kita akan bisa mengerjakan semuanya 100% dengan benar. Bahkan jika kita tidak sempat belajar, visualisasikanlah tetap bahwa soal-soal yang keluar besok sangat mudah. Soal-soal yang keluar besok ini tidak seperti yang kita bayangkan dan kita sangat happy. Bayangkanlah itu, gantilah yang tadi sudah kita cancel, yang sudah kita delete, kita ganti dengan pikiran yang baru. Kita ganti dengan layar baru yang sudah kita isi bahwa kita bahagia sudah mengerjakan ujian dengan baik, benar, tepat jawabannya. Yang ketiga, masih ada hubungannya dengan visualisasi yang nomor 2 tadi, dimana kalau kita sudah bilang cancel, lalu kita visualisasikan apa yang kita mau. Yang ketiga adalah masih sambungannya, yaitu tipsnya adalah bayangkanlah bahwa kita bisa mengerjakan ujian. Masih sama dengan nomor 2 tadi ya. Walaupun ada hal yang bagi kita tidak masuk akal,
Let's say misalnya kamu nggak belajar sama sekali malam ini karena memang betul-betul kamu lagi nggak sempet nih ya kondisinya besok, tapi tetap harus bisa mengerjakan ujian dan kamu harus yakin kamu bisa. Maka visualisasinya adalah bayangkanlah bahwa memang kamu bisa, bayangkanlah ternyata misalnya ujiannya ini soalnya ternyata sangat mudah, pengetahuan umum yang kamu sudah tahu, atau bayangkanlah ada orang yang memberikan jawabannya kepada kamu, karena otak kamu tidak mengerti. Otak kita tidak mengerti mana yang real, mana yang hanya bayangan saja. Bagi otak kita semua sama. Maka dari itu sebenarnya kitalah yang perlu untuk bisa memvisualisasikan. Jadi biasanya orang-orang itu masih terpaku dengan hal-hal yang menurut mereka ini logik. Dan ketika kita memvisualisasikan sesuatu atau kita overthinking terhadap sesuatu, kadang-kadang kita memang memahami bahwa kita nih secara logik lagi nggak bisa. Makanya kita juga ragu-ragu kan ya. Tetapi di dalam dunia afirmasi, dalam dunia berpikiran positif, tetaplah positif. Walaupun kita harus membayangkan hal-hal yang rasanya tidak masuk akal, tapi jadikanlah hal itu seperti masuk akal di dalam pikiran kita. Visualisasikan bahwa besok aku akan beruntung, besok ada orang yang memberikan jawaban, besok ternyata boleh lihat buku kalau ini adalah kondisinya ceritanya lagi ujian gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal pun boleh untuk dijadikan solusi atau dijadikan visualisasi. Nggak usah yang masuk akal, karena otak kita nggak bisa bedain. Tadi adalah ketiga cara untuk menghentikan pikiran yang negatif. Cara keempat adalah cara yang mungkin lebih berupa rutinitas. Kalau yang tadi ketiga cara tadi adalah cara ketika pikiran negatif itu muncul seketika, lalu kita cancel visualisasi. Dan yang keempat adalah kita mencoba agar kita membentuk satu pola di mana kita tidak punya pikiran negatif lagi, yaitu dengan cara rutinitas yang kita lakukan harus perlu untuk mendukung tujuannya kita agar meminimalkan pikiran yang negatif. Rutinitas pagi misalnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan afirmasi. Afirmasi teman-teman mungkin sudah sangat biasa untuk melakukan, tapi memang afirmasi ini juga merupakan cara yang cukup ampuh untuk membuat kita terlepas dari pikiran yang negatif. Mengafirmasikan bahwa aku bisa menjalankan hari ini, bahwa aku bisa untuk melewati hari ini, dan hari ini akan berjalan dengan sangat fantastis. Hari ini akan menjadi sangat luar biasa bagiku. Hidupku selalu dipenuhi dengan perjalanan hidup yang sangat mudah, sangat glory, dan sangat membuat hidupku damai gitu ya. Apapun yang aku lakukan membawa kesenangan dalam hidupku dan tidak menyusahkan dalam hidupku. Lakukanlah afirmasi-afirmasi seperti itu yang mendukung untuk kita menjauhi pikiran negatif. Segala kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana misalnya mungkin saja ada kejadian yang kurang baik, bayangkanlah bahwa kejadian itu harus dilewati untuk mendapatkan tujuan yang lebih besar lagi, yang akhirnya bertujuan kebaikannya adalah hanya untuk kamu saja. Cara yang kelima, cara yang paling terakhir adalah dengan melakukan meditasi singkat. Meditasi singkat ini tentunya punya caranya sendiri, yaitu ketika kita sering mengalami pikiran negatif, biasanya bahwa kita sangat kacau pikirannya. Pikirannya itu lagi banyak kesibukan ya, jadi pikirannya tuh bener-bener gak bisa mikir lagi yang bener, akhirnya pikirannya yang mempengaruhi dari akhirnya keluarlah tindakan-tindakan negatif atau pikiran negatif muncul terus, overthinking yang muncul terus. Biasanya itu kita sedang berpikiran bahwa bener-bener kita ada di area gelombang beta. Kita ada di area gelombang beta yang maksudnya adalah gelombang kesadaran, gelombang sangat logik. Dimana kalau pikiran muncul di gelombang ini, artinya gelombang sadar, kita sangat-sangat
semuanya pakai pikiran, semuanya pakai logik, inilah yang membuat kita tambah berpikiran negatif. Maka meditasi yang dilakukan adalah bagaimana caranya kita meditasi, karena ketika kita meditasi, kita berdiam sedikit lebih lama, itu akan merubah gelombang otak. Gelombang otak akan turun, akan mulai berada di pikiran yang santai, yaitu di pikiran atau di gelombang alfa, dan sesaat sebelum kita masuk ke gelombang theta atau di mana itu biasanya kita tertidur, disitulah adalah state pikiran kita. Dan kalau kita masih bisa tersadar, tanamkanlah segala macam pikiran yang positif. Tetapi kalau belum bisa, enggak apa-apa. Biasakanlah untuk meditasi agar kita bisa mensantaikan sedikit dari gelombang otak kita yang harusnya ada yang tadinya ada di beta, gelombang pikiran yang sangat sibuk, kita turunkan sedikit ke gelombang alfa. Biasanya di gelombang alfa juga sering kita menemukan solusi-solusi, sering kita menemukan diri kita sendiri lagi. Ini loh diriku lagi gitu ya, sehingga pada saat kita tersadar, kita bisa jauh lebih kalem dan berpikir secara lebih jernih jadinya. Nah, teman-teman, demikian tadi 5 cara bagaimana agar kita tidak terus punya pikiran yang negatif. Cara ini sering saya lakukan dan ini cukup ampuh dalam menolak pikiran negatif. Kalau teman-teman berpikiran bahwa pikiran negatif biarin aja muncul karena kita nggak bisa menolak pikiran yang negatif, menurut saya itu salah. Pikiran yang negatif tetap harus kita hindari, karena pikiran yang negatif seringkali membuat kita merasa anxiety, seringkali membuat kita akhirnya kehilangan motivasi, akhirnya membuat kita menjadi tidak sehat secara fisik. Sebaliknya, berusahalah untuk memiliki pikiran yang lebih positif. Pada saat kita tidak bisa berpikiran yang terlalu positif pun enggak apa-apa. Lakukanlah yang tadi aku bilang. Cancel, visualisasi, lakukan afirmasi. Karena Tuhan kita sangat besar, sangat maha kaya, sebenarnya apapun yang kita minta bisa terjadi. Walaupun kadang-kadang enggak logik, bisa terjadi. Asalkan kita bisa memanipulasi juga pikiran dan otak kita untuk selalu berpikiran yang positif. Thank you very much teman-teman. I love you all. Atma. Namaste.